Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Yesi Aprila, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta dari SMPN 77 Jakarta. Hadir bersama dengan saya Ibu Dwi Kusumarani, guru seni budaya dari SMPN 77 Jakarta. Assalamualaikum Ibu Rani, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Yesi, selamat pagi. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Yesi sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Ibu, terima kasih. Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan percakapan praobservasi, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan Ibu Rani semakin siap dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan juga Bu Rani semakin percaya diri nantinya ketika nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk mengamati proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Baik Ibu Rani, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk materi yang akan Ibu Rani sampaikan di dalam kelas nanti apa ya Bu ya? Materi yang nanti akan saya sampaikan adalah tentang fungsi tari tradisi di Indonesia. Fungsi tari tradisi di Indonesia ya Bu. Baik, bagaimana Ibu dengan tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Rani capai? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi tari tradisi di Indonesia. Mengidentifikasi ya Bu ya, mengidentifikasi fungsi tari yang ada di Indonesia. Apa area pengembangan yang hendak Ibu Rani capai? Area yang akan saya kembangkan dalam kognitif peserta didik adalah mampu menganalisis dari video tari yang nanti saya akan berikan, lalu mereka akan mengidentifikasi fungsi dari tari tradisi di Indonesia. Baik Ibu Rani, berarti area pengembangan yang mau Ibu fokuskan adalah bagian kognitif ya Bu ya, di mana anak-anak nanti akan menganalisis dari video yang akan Ibu Rani berikan kepada mereka. Baik Ibu Rani, lalu bagaimana dengan strategi pembelajarannya Ibu? Bagaimana dengan model atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat nanti kegiatan belajar mengajar? Untuk strategi pembelajarannya yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi, dan model pembelajarannya adalah project based learning. Baik, berarti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan juga Ibu akan menggunakan model PBL dan metodenya dari diskusi ya Bu ya. Berarti yang berdiferensiasi di sini Ibu akan membuat kelompok ya Bu ya? Betul, nanti akan saya buat kelompok sebanyak 6 kelompok. Kemudian nanti akan saya tayangkan video tari. Nah, nanti peserta didik ini akan menganalisis nih, apakah video tari tersebut masuk ke dalam fungsi tari tradisi yang dari mana, apakah misalkan dari fungsi tari tradisi upacara adat, atau upacara hiburan, atau pertunjukan, atau tari sajian wisata. Nanti setelah mereka menganalisis, saya minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya mereka. Baik Ibu Rani, lalu Ibu Rani lantas kapan nih Ibu Rani akan melaksanakan aksi tersebut, di mana nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengamatinya? Nanti saya akan di hari Kamis tanggal 8 Agustus ya Bu Yesi, di kelas 7A dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Oke, baik Ibu Rani. Lalu ini yang terakhir ya Bu ya, apa yang Ibu Rani harapkan ketika nanti pelaksanaan observasi supervisi akademik Ibu? Harapan saya semoga nanti pembelajarannya akan berjalan dengan baik, kemudian anak-anak dapat aktif dalam pembelajaran. Baik Ibu Rani, itu pun juga sama menjadi harapan saya. Semoga Ibu Rani nanti saat pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar, dan juga anak-anak aktif di dalam kelas. Dan saya juga doakan agar Ibu Rani selalu dalam keadaan sehat. Kita akan bertemu kembali Ibu saat pelaksanaan supervisi akademik pada hari Kamis 8 Agustus di kelas 7A ya Bu, pukul 7 sampai 9 pagi.
Baik Ibu Rani, terima kasih Ibu Rani atas waktunya. Sama-sama Ibu Yesi. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum belajar, kalau Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kirani. Campur aduk. Campur aduk. Kenapa Rani? Bersihnya diomelin mulu, disalahin Ada mulu, Haikal. senangnya sekarang. Ada Haikal. Campur-campur ya. Tapi semoga kedepannya lebih sehat lagi ya. Lanjut, kita masuk ke materi fungsi tari di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengidentifikasi fungsi tari yang ada di Indonesia. Ya, minggu lalu ya kita belajar tentang apa? Sejarah tari di Indonesia. Fungsi tari di Indonesia ada 4 ya. Tulis dulu. Sekarang Ibu nanti akan tunjukkan video tari ya. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Amati video tari yang di depan. Kemudian setelah kalian mengamati video tarinya ya, kalian analisis nih ya, kalian identifikasi tari tersebut masuknya ke dalam fungsi apa. Bisa semuanya paham? Paham ya. Kalian tulis yang pertama judul tarinya apa. Kemudian yang kedua, asalnya dari daerah mana. Yang ketiga, kalian tulis fungsi tarinya apa. Dan yang terakhir tinggal kalian tulis ceritanya apa sih tari itu. Ya, silakan ditulis fungsi tarinya apa. Udah nih. Silakan boleh berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah mendiskusikan hasil dari tarian yang telah kami tonton. Simak ya teman-teman. Fungsi tari batu bola yaitu sebagai sarana pertunjukan. Betul. Dan ternyata semua kelompok betul. Tepuk tangan dong. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Jika tidak ada, tutup ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita di minggu depan akan mempelajari tentang jenis tari di Indonesia. Boleh kalian sambil dibaca-baca ya materi jenis tari di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Yesi Aprila dari SMPN 77 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini,
saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Rijal Fadilah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Miss. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Dwi Kusumarani, Guru Seni Budaya dari SMPN 77 Jakarta. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Yesi. Baik, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau menindaklanjuti dari kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dan sebelumnya saya sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi dan juga kegiatan pelaksanaan observasi di kelas Ibu Rani. Baik Ibu Rani, apa Ibu Rani sudah siap? Sudah siap. Baik Ibu Rani, kita langsung saja Bu ya mengenai kegiatan belajar mengajar Ibu saat saya observasi di kelas Ibu. Bagaimana Bu perasaannya Bu setelah diobservasi? Iya. Setelah saya diobservasi sama Bu Yesi, perasaannya ya sedikit tegang ya Bu ya. Karena memang nggak biasa gitu dilihat sama guru ketika mengajar, tapi seiring berjalannya waktu ya sudah biasa saja, sudah lancar, mengalir gitu saja. Baik, tadi awalnya Ibu tegang ya Bu ya. Iya. Karena biasanya mengajar tidak ada yang melihat ya guru lain ya Bu, tapi ketika ada saya di dalam situ Ibu merasa deg-degan gitu ya, nervous ya Bu. Namun berjalan dengan waktu Ibu bisa meninggalkan rasa deg-degannya tersebut. Luar biasa Ibu Rani ini. Lalu Ibu Rani, dari percakapan hari ini apa yang Ibu Rani harapkan? Harapan saya dari percakapan kita ini setelah ini akan menemukan kelebihan ataupun kekurangan saya yang bisa dalam mengajar gitu, sebagai seorang pendidik. Semoga juga bekal saya untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Oke, berarti Ibu Rani mengharapkan supaya Bu Rani tahu kelebihan dan kekurangan Ibu Rani sewaktu di observasi kemarin ya Bu ya. Dan sebagai bekal itu ya Bu ya, untuk menindaklanjuti kedepannya apa yang akan Ibu perbaiki selanjutnya. Mudah-mudahan ya Bu ya, dari percakapan ini kita mendapatkan hal itu seperti yang Ibu Rani harapkan. Baik Ibu, apakah pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar kemarin itu apakah sudah sesuai atau masih ada yang belum sesuai dengan yang Ibu Rani harapkan? Iya, pelaksanaan pembelajaran kemarin telah saya lakukan, sudah ada yang sesuai yang dengan harapan saya, tapi ada juga yang memang belum sesuai dengan harapan saya Bu. Oh, masih ada yang belum sesuai dengan harapan Ibu Rani ya. Kalau boleh tahu Bu, yang hal apa sih Bu yang masih belum kurang sesuai dengan harapan Ibu Rani? Ya, yang masih belum sesuai dengan harapan saya ketika waktu saya observasi kemarin, waktu saya terpakai sebentar untuk kegiatan sosialisasi ruang guru. Ya, maka dari itu ada beberapa memang kegiatan atau aktivitas saya memang yang sengaja saya lewati agar tercapainya tujuan pembelajaran di hari ini. Oke, kalau tidak salah kemarin tuh seharusnya Ibu 3 JP ya Bu ya? Iya, betul. Oke, tapi karena ada sosialisasi dari ruang guru, jadi kemarin tidak sampai 3 JP ya Bu? Iya. Baik Ibu Rani, lalu bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai Bu? Ya, untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah tercapai Yaitu ya? peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi tari di Indonesia. Oke, lalu adakah hal lain Ibu yang sudah tercapai selama proses pembelajaran di kelas Ibu Rani? Ya, hal lainnya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi tari secara berkelompok, ya Bu ya, berkelompok. Kemudian juga mereka dapat memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Oh, berarti ya sesuai Bu ya dengan tujuan pembelajarannya Bu ya. Sudah sesuai. Anak-anak dapat mengidentifikasi fungsi tari dan mereka dapat mempresentasikannya Bu ya di dalam kelompok. Berarti itu hal yang sudah tercapai selama kegiatan belajar mengajar kemarin ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu dengan area pengembangan yang saat kita melakukan percakapan pra-observasi itu Ibu mengatakan yang mau Ibu fokuskan adalah area kognitif ya Bu, di mana anak-anak dapat
menganalisis video dan juga mengidentifikasi fungsi tari tersebut. Nah, itu apakah sudah tercapai, Bu Rani? Ya, untuk area kognitifnya juga sudah tercapai ya Bu ya, karena peserta didik juga sudah dapat bisa menganalisis video yang telah saya berikan, kemudian mereka mengidentifikasi video tari tersebut masuknya ke dalam fungsi tari apa. Mereka juga sudah bisa berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian juga bisa untuk memaparkan hasil dari identifikasi mereka. Baik, berarti hal yang sudah tercapai itu ketika anak di dalam kelompok sudah dapat mempresentasikan hasil diskusinya dalam menganalisis video tersebut ya Bu ya. Luar biasa nih Bu Rani nih. Memang kemarin sangat bagus ya Bu ya dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Lalu Ibu, strategi pembelajarannya yang digunakan yaitu kan berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, apakah Ibu menemukan hambatan atau kendala saat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Ya, kemarin ketika pembelajaran yang telah saya lakukan memang ada sedikit hambatan ya Bu ya, yaitu ketika pembelajaran berdiferensiasi kemarin masih ada beberapa anak atau siswa yang memang masih kurang aktif dalam berdiskusi kelompok karena mereka masih mengandalkan satu sama lainnya. Ya, tapi ada juga siswa yang masih belum semangat dalam menganalisis video. Tapi dari semua itu siswa tersebut dapat memaparkan semua fungsi tari dengan baik. Oke, jadi proses pembelajaran berdiferensiasinya di mana anak itu Ibu buat dalam berkelompok ya Bu ya. Berarti sesuai dengan kesiapan awal anak, kalau nggak salah waktu itu assessment awal Ibu ya dalam pembagian kelompoknya ya. Dan di situ memang Ibu menemukan kendala ya, ada beberapa anak yang tidak semangat bahkan mengandalkan satu sama lain gitu ya Bu Rani ya. Namun semuanya dapat teratasi dengan keaktifan Bu Rani juga ya dalam mengobservasi anak di tiap-tiap kelompoknya. Baik Ibu Rani, kira-kira Bu untuk mengatasi kendala tersebut atau kekurangan tersebut, apa sih yang kedepannya akan Ibu perbaiki? Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan lebih menguatkan lagi dalam hal diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Diferensiasi konten mungkin bisa mengikuti dengan gaya atau minatnya siswa tersebut. Kemudian di diferensiasi proses yaitu bisa juga dengan mungkin siswa bisa melakukan tutor sebaya dengan temannya dipasangkan dulu berdua-dua, jangan langsung berkonflik. Oh, oke. Berarti di dalam diferensiasi konten berdasarkan minatnya peserta didik ya Bu ya. Tapi kalau proses Ibu lebih ke memulainya dengan tutor sebaya ya, berpasangan gitu ya Bu ya, sebelum ke kelompok besar gitu ya Bu. Baik Ibu. Lalu Bu, dari rentang 1 sampai 10 nih, kita ngomongin rentang nih sekarang nih Bu Rani nih. Posisi Ibu ada di rentang berapa nih Bu, sesuai dengan kegiatan belajar mengajar Ibu kemarin? Ya, dari rentang 1 sampai 10 saya memposisikan diri saya berada di posisi nilainya adalah mungkin 7. 7. Ya. Kenapa nih Bu Rani pilih angka 7 nih? Iya, karena memang saya masih banyak kurangnya ya dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu. Itu dia, saya harus lebih memahami lagi bagaimana diferensiasi proses, konten, dan produk. Terus saya gali lagi, itu dia untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus banyak belajar mengenai pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Oke, berarti Ibu menilai diri Ibu di rentang K7 ya Bu ya. Namun Ibu sudah tahu juga bagaimana caranya untuk memperbaiki segala kekurangannya ya Bu ya. Luar biasa Ibu Rani nih. Lalu Ibu, adakah hal lain yang akan Ibu Rani lakukan dalam hal pengembangan kompetensi diri? Ya, untuk pengembangan kompetensi diri, mungkin saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seminar atau mungkin pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa juga saya nanti lebih banyak sharing atau diskusi kepada rekan sejawat untuk menggali potensi saya agar saya lebih bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berarti cara Ibu mengembangkan kompetensi itu dengan mengikuti seminar ya Bu, dan terutama memang dengan rekan sejawat ya Bu ya, teman satu MGMP ya Bu. Mungkin nanti dari situ bisa saling berbagi ya. Betul. Baik, lalu Ibu adakah pihak lain yang
Ibu libatkan untuk pengembangan kompetensi Ibu? Pihak lain yang nanti akan saya libatkan untuk mengembangkan kompetensi saya, yaitu yang pertama rekan sejawat, terutama adalah yang sama sesuai dengan mata pelajaran saya, yaitu seni budaya, itu satu. Kemudian juga kebetulan di sekolah kami SMP 7 ada satu guru penggerak dan ada 3 teman yang sedang mengikuti CGP. Nah itu saya mungkin akan lebih melibatkan mereka untuk berdiskusi atau sharing kepada teman-teman hebat saya itu. Oke, wah jadi tersanjung nih Bu. Oke, jadi baik, luar biasa nih Ibu udah tahu juga bagaimana cara Ibu melibatkan orang yang bisa mungkin mengembangkan kompetensi Ibu, atau mungkin bisa melibatkan rekan guru dari sekolah lain ya Bu ya, yang sesama mungkin guru mata pelajaran seni budaya ya Bu ya. Oke, baik. Lalu Ibu apa rencana Ibu atau refleksi Ibu di pembelajaran selanjutnya nanti? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti mungkin saya lebih memfasilitasi siswa ketika sedang observasi kelompok gitu. Kemudian juga kebetulan kan seni budaya di kelas 7 itu ada 3 jam ya Bu ya. Mungkin saya lebih memasukkan ice breaking ke lebih banyak ice breakingnya di kelas, karena memang agar mereka lebih fokus, lebih semangat lagi agar tidak boring atau jenuh. Oke, berarti tindak lanjut Ibu selanjutnya karena Ibu juga durasinya 3 JP ya lumayan banyak ya Bu Rani ya. Baik, jadi Ibu akan membuat lebih banyak ice breaking supaya anak tidak jenuh, dan juga memfasilitasi mereka saat Ibu observasi di tiap-tiap kelompok ya Bu ya. Baik Ibu Rani, lalu Ibu apa nih kira-kiranya rencana yang akan Ibu lakukan ini dilaksanakannya? Iya, pastinya setelah selesai percakapan kita di sini ya Bu ya, yaitu pasca observasi, nanti akan langsung saya benahi mana kekurangan saya, mana yang harus saya perbaiki, dan nanti ketika pembelajaran selanjutnya bisa saya terapkan gitu. Oke, jadi setelah pembicaraan ini ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Lalu Ibu, adakah hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan dari percakapan kita hari ini? Iya, paling saya mau menanyakan ya Bu ya, apakah boleh saya menanyakan? Silahkan Diskusi ya Bu. ya Bu ya. Saya mau bertanya Ibu, misalkan ya, apakah di diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk itu boleh dilakukan secara langsung dalam satu kegiatan pertemuan? Bagaimana? Jadi yang Ibu tanyakan, apakah diferensiasi proses, konten, dan produk itu boleh dijalankan atau dilakukan dalam satu kali pertemuan ya Bu ya? Sebenarnya ini sesuai dengan ininya sih Bu, waktunya juga Bu ya. Kalau misalkan dia hanya 2 JP, kalau memang tidak memungkinkan untuk ketiga-tiganya ada dalam pembelajaran tersebut, yang akan bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi disesuaikan aja Bu dengan kondisi, baik kondisi guru dan juga kondisi muridnya. Tapi kalau untuk 3 JP, pertemuan 3 JP, kemungkinan tuh bisa terjadi tiga-tiganya dapat dilakukan, diterapkan gitu. Namun balik lagi, kalaupun memang tidak bisa tiga-tiganya, di pertemuan selanjutnya juga dilanjuti saja Bu. Itu Bu Rani ya. Baik Ibu Rani, lalu dari pembicaraan kita hari ini nih Bu, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu Rani harapkan? Ya, untuk pembicaraan kali ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan, karena dengan adanya kegiatan observasi dari pra-observasi sampai observasi dan sampai sekarang saat ini pasca observasi, saya ini dengan adanya observasi dapat meningkatkan kualitas saya dalam mengajar agar lebih berpusat kepada siswa dan juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif sehingga tercapai juga tujuan pembelajaran. Baik, berarti Bu Rani akan fokus untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, ya Bu ya. Ditambah lagi dengan hal-hal yang akan Ibu kembangkan dari potensi Bu Rani nanti ke depannya, dan juga akan memperdalam lagi ya Bu ya pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Ibu Rani atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu, dan semoga percakapan ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Baik, terima kasih Bu Rani. Sama-sama Bu Desi.